dasarnya itulah yang dinamakan dengan ontologi, ya kan? Nah, di dalam perkembangan selanjutnya, makanya itu tadi dijelaskan di dalam perkembangan filsafat Barat itu ada masa masa apa Aufklärung, pencerahan, Renaissance. Nah, itu orang itu diajak untuk berpikir secara secara merdeka, tidak terkungkung kepada aturan-aturan lama. Jadi boleh berpikir supaya kita bisa mendapatkan yang lebih objektif. Nah, ini kan akan terjawab tadi ketika ada pertanyaan dari rekan-rekan yang menanyakan kemanfaatan. Nah, kemudian ada juga etika, ada juga estetika. Nah, saya coba kembali ketika tadi ada yang bertanya etika ilmiah ya. Asep Khairansyah kalau tidak salah tentang etika ilmiah. Mencari kebenaran. Iya. Mencari kebenaran itu ada etika. Etikanya apa? Kalau kita ingin mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi-informasi yang berharga, maka bagaimana kita mendapatkan data itu sehingga yang kita lakukan itu tidak membuat kekeliruan sesuai dengan etika setempat. Ada etika misalkan ketika kita mengumpulkan data terus kita minta izin, kemudian mencari saat-saat yang tepat ketika ingin wawancara, kemudian mencari orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang benar. Nah, jadi ada aturan-aturan yang kita pakai dalam mendapatkan informasi yang benar berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada etikanya, etika ilmiah. Kemudian yang termasuk etika ilmiah juga ketika kita mengutip pendapat orang lain yang bukan dari punya kita, tentu kita harus menyebutkan sumber-sumbernya. Itu juga bagian dari etika ilmiah. Jadi tidak mengaku bahwa itu milik kita, gitu kan. Nah, itu di dalam dunia praktis, di dalam dunia akademik. Nah, dalam tataran ide ya tentu ide-ide orang lain tidak boleh kita akui sebagai ide kita, tapi kita sebutkan ide itu dari mana sumbernya atau dari mana asalnya, sehingga tugas kita adalah mengembangkan atau melanjutkan atau ingin memperkaya atau ingin memperluas, mempertajam, membandingkan dengan teori-teori yang ada, dan bisa mendukung apa yang kita sampaikan, bisa juga memberi sanggahan terhadap ide-ide yang pernah dilontarkan oleh orang lain. Nah, itu kemudian yang lain tadi saya rasa sudah jelas. Tinggal nanti dikembangkan tentang aliran-aliran yang ada itu, maksudnya bukan dikembangkan tapi dipelajari karena memang filsafat ini ada yang berhubungan dengan sejarah pemikiran, ada juga yang berhubungan dengan bagaimana kita harus berpikir, metode-metode yang kita pakai, metode-metode yang kita gunakan ketika kita mencari kebenaran. Nah, waktu kita masih ada, ini 2 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, atau cukup? Ya, gimana moderator? Oh, moderator sudah tidak lagi. Gimana? Ada? Nah, kita ini sengaja dua penyaji supaya waktu kita nanti pada saat selesai semua yang menjadi penyaji bisa tampil di ruang Zoom. Barangkali ini saja dari saya. Sebelum kita tutup, ingatkan jangan sampai lupa mengisi daftar hadir di Classroom dan mengisi chat hadir di
anu cek jo. Ya, barangkali ini saja, nanti insya Allah kita lanjutkan. Saya yakin apa yang kita sampaikan atau kita bahas malam hal ini belum belum begitu tuntas. Nanti insya Allah akan bersambung dengan kelompok-kelompok lain, akan ada titik terang, nanti akan ada titik terang sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dari apa yang kita pelajari saat ini. Belajar itu adalah kumulatif, apa yang pernah kita pelajari terdahulu itu berhubungan dengan sekarang, dan nanti ada bahan-bahan yang bisa kita kaitkan di pelajaran yang akan datang. Makanya itu, ketika kita mengikuti terus, insya Allah ada manfaat yang berguna bagi